Sejak Provinsi Kepri memiliki pemimpin baru, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar Marlin, publik mulai menyoroti sosok yang akan mengisi jabatan Sekda Provinsi Kepri. Dari kacamata pengamat kebijakan publik dan pengamat politik, untuk mengisi jabatan strategis ini harus lebih selektif, agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan maksimal. Jabatan Sekda Kepri ini dinilai penting dan wajib diisi oleh pejabat yang mampu bekerja sebagai pemimpin ASN di tiap OPD, serta menjadi penghubung antara kepala daerah dengan legislatif. Selain itu, sosok Sekda juga wajib bersih dari masalah hukum dan memiliki integritas yang baik. Salah satu pengamat kebijakan publik di Kota Tanjung Pinang yang juga merupakan dosen di Umrah Tanjung Pinang, Alfiandri berpendapat, jabatan Sekda Provinsi Kepri harus diganti dengan pejabat yang baru. Hal ini merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Alfiandri menyebutkan alasan penggantian Sekda Kepri ini karena pejabat Sekda yang saat ini disandang Tengku Said Arif Fadilah tersebut diketahui telah dikenakan sanksi administratif oleh Kemendagri terkait kasus gratifikasi beberapa tahun lalu yang membuat Arif dinilai telah cacat hukum. Alfiandri melanjutkan, secara kinerja Sekda Kepri saat ini dinilai kurang optimal untuk mendukung kepala daerah dalam beberapa tahun ke depan. Kendati demikian, Alfiandri menegaskan pemberhentian maupun pengangkatan Sekda Kepri harus tetap melalui aturan dan mekanisme yang berlaku. Persoalan akselerasi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepentingan adalah kepentingan publik. Nah, kalau dianggap sudah tidak cakap lagi untuk bisa bekerja dengan gubernur yang terpilih, yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden, maka tidak ada alasan untuk tidak diganti. Kalau seandainya memang itu adalah keinginan gubernur itu sendiri, karena bagaimanapun yang namanya tour of duty, ya kan, pergantian pejabat itu adalah hal-hal yang biasa-biasa saja dalam penyelenggaraan organisasi publik. Di tempat berbeda, pengamat politik dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Syahril Budiman berpendapat, untuk peluang jabatan Sekda Kepri saat ini diperkirakan akan diisi oleh beberapa pejabat yang berkompeten, baik itu dari pejabat di Bintan maupun dari Batam. Namun siapapun yang akan menjabat, pastinya harus sesuai dengan kebutuhan kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misinya ke depan. Pemerintahan yang sebelumnya yang jadi catatan strategis adalah bahwa jangan sampai nanti isu-isu kedaerahan itu muncul lagi, gitu. Baik. Nah, ini yang jadi catatan dari perjalanan penyelenggaraan pemerintahan yang lalu kan seperti itu tuh. Baik dulu. Baik. Jadi apa kompetensi, ya kan? Jadi bukan hanya ahli, tapi juga lihai dalam mengurus penyelenggaraan pemerintahan, terutama Provinsi Kepulauan Riau. Baik. Gitu. Ya. Kompetensi yang diinginkan, apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur, terutama, nah ini bisa dikombinasikan gitu. Baik. Pikir mungkin di awal-awal ini jangan sampai juga akhirnya memunculkan faksi antara gubernur dengan wakil gubernur. Nah, jadi jalannya harusnya beriringan karena ini di awal-awal kan gitu. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terdapat beberapa nama yang berpotensi untuk diajukan sebagai kandidat Sekda Kepri. Di antaranya diperkirakan pejabat yang akan berdinas di Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan Sekda dijabat paling lama sekitar 5 tahun dan dapat diperpanjang atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan kepala daerah atau bisa diberhentikan karena tersandung masalah hukum atau meninggal dunia. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.